berarti selama tinggal di sini tidak pernah gunakan air selain air sungai? Selalu air sungai? Iya, selalu. Tidak apa-apa? Ya, tidak tahu juga kadang-kadang ya anak mentret, apa karena itu apa bukan. Inilah Kota Palembang. Kota metropolitan terbesar di bagian selatan Pulau Sumatera. Kota seluas 370 km persegi ini menjadi pintu gerbang pembangunan di bagian barat Indonesia. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2 juta orang, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Palembang selama 3 tahun terakhir hampir mencapai 6%. Jumlah ini lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar pada angka nyaris 5% saja. Sebagai kota metropolitan, Palembang menjadi tujuan para pendatang untuk mengadu nasib. Berbagai problematika muncul, termasuk mengenai pemukiman kumuh di sekitar kota. Lalu bagaimanakah pemerintah mengatasi hal ini? Pemirsa, inilah Indonesiaku selengkapnya. Kota Palembang meraih kesuksesan sebagai tuan rumah SEA Games tahun 2011 lalu. Sementara pada tahun 2018 mendatang, kota ini dipercaya sebagai tuan rumah Asian Games. Palembang terus mengejar pembangunan dengan total investasi hampir 8 triliun rupiah. Hal ini turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Tahun 2015, tingkat pengangguran di Kota Palembang mencapai 6,1% dari jumlah penduduk. Sementara pada awal tahun 2016 ini, tingkat pengangguran menurun secara drastis ke angka 3,9% saja. Tapi, hal manis ini juga menjadi magnet bagi para pendatang untuk terus masuk ke Kota Palembang. Setiap tahunnya, ada hampir 2% pertambahan penduduk yang berasal dari arus urbanisasi. Akibatnya, jelas, semakin banyak penduduk, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, volume sampah Kota Palembang meningkat hingga mencapai hampir 800 ton per hari. Tidak hanya di jalan raya, tumpukan sampah juga turut hanyut pada aliran sungai dan selokan di sekitar permukiman. Hal yang sungguh memprihatinkan. Sepertinya, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kebersihan sudah tidak diindahkan lagi. Hampir di setiap sudut kota dapat kita temukan serakan sampah. Tempat pembuangan akhir Sukawinatan menjadi saksi atas datangnya limpahan sampah dari seluruh penjuru Kota Palembang setiap harinya. Lokasi seluas 25 hektar ini mampu menampung 3 hingga 4.000 kubik sampah. Sungguh tidak sedap. Bahkan jumlah sampah di musim buah dan musim penghujan dapat bertambah mencapai hampir 1.000 ton setiap harinya. Namun, ada pemandangan tidak biasa jika dibandingkan dengan tempat pembuangan sampah di kota lain. Ada pipa-pipa yang saling tersambung tertanam di antara gunungan sampah. Sekitar 50 sumur bor menancap di tumpukan sampah setinggi 15 meter. Ternyata, ini merupakan teknologi baru yang digunakan oleh Kota Palembang untuk mengalokasikan energi dari sampah-sampah ini. Kota Palembang sadar akan potensi tersembunyi ini.
Mereka pun menjadi kota percontohan yang pertama kali menggunakan teknologi ini di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga sampah pertama di Indonesia ini mampu menghasilkan 500 kW per jam. Sampah dengan volume 500 hingga 700 ton per hari dapat diubah menjadi energi untuk menyalakan listrik di 200 rumah. Selama setahun terakhir, uji coba telah dilakukan untuk memeriksa kesiapan alat. Hasilnya sangat baik. Gas metana dari sampah di Kota Palembang siap menghasilkan listrik untuk warga yang bermukim di sekitarnya. Ada kendala nggak sih Pak sampai akhirnya ini berjalan? Apa kendala yang paling sulit sebenarnya? Kendala yang paling sulit kita di cuaca sih sebenarnya. Cuaca? Iya, karena ini kan gas metan ini tergantung sekali dengan alam. Ya kan? Jadi kadang alam ini kalau dia lagi musim kemarau, ya kan? Nah, itu Gasnya bisa. gasnya ini kan zona kan kadang rentan dengan api. Saat ini, penanggung jawab tempat pembuangan akhir Sukawinatan hanya perlu menunggu hasil kesepakatan dengan perusahaan listrik negara serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan proses konversi energi. Sayangnya, pembangkit listrik tenaga sampah dengan kapasitas yang masih terbatas harus berkutat melawan besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh permukiman padat. Di Kota Palembang, ada sekitar 40.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 59 titik permukiman kumuh. Hampir seluruhnya berada di bantaran Sungai Musi. Sampah terus bertambah di tengah hidup mereka yang memprihatinkan. Lepas dari hidup mereka yang erat dengan sampah, sehari-hari warga pun ternyata sudah sangat sulit. Indonesiaku akan melihat lebih dalam potret warga bantaran sungai yang sering disebut produsen sampah Sungai Musi. Pemerintah Kota Palembang kabarnya tengah menata permukiman kumuh yang tersebar merata hampir di seluruh penjuru kota. Rata-rata merupakan para pendatang yang mendirikan pondasi bangunan di atas tanah milik negara. Sayangnya, kondisi ini bukan merupakan hal baru. Buktinya, sudah turun-temurun warga tinggal di permukiman yang sama tanpa tersentuh penataan kota. Setiap pagi dan sore, warga di Kelurahan Pemulutan, Kecamatan Kertapati, lebih banyak beraktivitas di aliran sungai. Mulai dari anak-anak hingga para perempuan, mulai mandi dan mencuci. Tapi yang minta dicuci itu tahu kalau ibu cucinya di sungai ini? Tahu. Tidak apa-apa? Tidak. Sama saya di sini juga. Ya, maksudnya mungkin Tidak masalah gitu, tidak gatal-gatal. Tidak. Sudah biasa mereka ya. biasa. Ada sekitar 254.000 pelanggan perusahaan daerah air minum atau PDAM di Kota Palembang. Angka fantastis ini bahkan masuk dalam peringkat nasional dalam jajaran yang terbanyak. Sayangnya, tak satu pun warga di bantaran sungai yang menikmati aliran air bersih. Mereka yang tinggal di bantaran sungai harus memanfaatkan betul air yang mengalir ini untuk aktivitas mereka sehari-hari. Di sini di rumah masing-masing belum punya ledang berarti? Ada yang punya dia ngerti. Oh, tidak semua punya ya? Ya, Untuk daftarkan ledang itu berapa rupiah biasanya? aku udah pernah, tapi katanya 1.200.000. 1.200.000. Karena tidak melok nanya kan, ya tidak nak masang juga, tidak ada duitnya, jadi tidak nanya. Jadi karena ibu tidak pasang ya? Iya. Karena mahal itu ya? Iya, Gitu. Tapi ibu berarti selama tinggal di sini tidak pernah gunakan air selain air sungai? ya, Selalu air sungai? iya selalu. Tidak apa-apa? Ya, tidak tahu juga kadang-kadang ya anak mentret, apa karena itu apa bukan. Penataan sanitasi warga bantaran sungai harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Palembang. Mengingat bahwa setiap tahunnya
kualitas air Sungai Musi menurun akibat pencemaran karena sampah dan aktivitas penduduk. Sungai Musi yang semakin kotor berimbas pada kehidupan warga kecil sendiri. Hal ini membuat warga yang tak sanggup membayar instalasi pipa air minum harus mendapatkan air bersih dengan cara membeli air minum galon. Warga di hampir seluruh permukiman kumuh di kota ini melakukan hal yang sama. Mereka harus merogoh kocek puluhan ribu rupiah dalam sehari hanya untuk mendapatkan air bersih. Abang biasanya ambil ke sana berapa rupiah belinya? Belinya Harga aslinya harga aslinya 3.000. 3.000. Abang jual Bang jual biasanya 4.000. berarti ada lebih 1.000 satu galon ya. Gitu. Satu hari bisa habis berapa kalau di kampung sini? Kalau di Terjual berapa? Kalau dalam satu kampung itu sekitar 30 galonan. 30 galon. Sehari berapa habisnya? Berapa kampung? Kalau sehari 150 galon. 150 galon. Berarti 150.000 bisa abang pegang ya? Nah, kalau dapat duitnya kisarnya 180-an. Eva misalnya, selama 14 tahun, ia dan keluarga menggunakan air minum galon ini. Dalam sehari, keluarga Eva bisa menghabiskan hampir 10 galon. Artinya, dalam sehari, keluarga Eva harus mengeluarkan uang sekitar Rp40.000. Belum lagi ditambah dengan kebutuhan pokok yang lain. Tapi ini selama di sini kan pakai galon lah. Masak juga pakai ini. Biasanya untuk selain masak apa lagi? Minum paling ya? Minum paling. Tapi kalau mandi tidak? Tidak. Banyu di sini lah, sungai ini. Mandi di sungai. Berarti air galon hanya untuk masak sama minum aja. Kalau anak-anak biasa mandi pakai ini? Enggak, banyu ini lah. Tetap air sungai Air juga? sungai juga. Inilah kegiatan mereka di pagi dan sore hari, mengais ikan sungai di sekitar tempat tinggal mereka. Bagi anak-anak, mungkin ini kegiatan yang sangat menyenangkan. Namun bagi mereka yang sudah dewasa, inilah satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup di tengah mahalnya biaya kebutuhan di kota besar. Berburu ikan di antara lumpur dan sampah.